Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Muhammad Rafi, tingkat 1, program studi Teknik Elektronika. NIM 2402017, nomor absen 9. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi dan Rasul yang ke-9, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Kisah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak merupakan salah satu putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Beliau lahir di Al-Khalil atau Hebron, Palestina. Kelahirannya merupakan anugerah besar bagi Siti Sarah dan Nabi Ibrahim, karena Siti Sarah sendiri tidak pernah menduga dalam usianya yang tidak muda lagi, Siti Sarah mengandung dan melahirkan seorang bayi. Para malaikat pun berkata kepada Siti Sarah bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika semua itu sudah menjadi kehendak Allah SWT. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha terpuji lagi dan Maha Pemurah. Kehamilan Siti Sarah merupakan karunia dari Allah SWT, dan setelah Siti Sarah melahirkan bayi, kemudian ia memberikan nama Ishak. Ishak adalah termasuk golongan orang yang terpilih yang telah diberikan anugerah oleh Allah SWT. Ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Allah juga telah menjadikan seorang pemimpin yang memberi petunjuk tentang perintah Allah, seperti menyembah Allah, mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat. Selain itu, Ishak juga diberikan anugerah oleh Allah SWT, yaitu memiliki ilmu yang tinggi, cerdas, berakhlak mulia, dan selalu mengingatkan umatnya tentang kehidupan akhirat. Sejak kecil, Ishak telah menampakkan tanda-tanda kebajikannya. Ia memiliki kepribadian yang sangat baik, suka menolong, dan rajin beribadah, serta berjuang di jalan Allah SWT. Ketika menginjak dewasa, Ishak sering membantu ayahnya berdakwah di daerah Kanaan, Palestina, dan Syam. Dan kemudian Allah mengangkat Ishak menjadi seorang nabi. Kemudian Nabi Ishak diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah di wilayah Palestina, khususnya di daerah Kanaan dan Syam. Ishak pun meneruskan dakwah ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim yang sudah tua. Ketika usia Nabi Ibrahim semakin tua, ia menganjurkan kepada Nabi Ishak untuk segera menikah. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak memperbolehkan Nabi Ishak menikah dengan wanita yang berasal dari Kanaan, karena kaumnya yang tidak mengenal Allah. Pada suatu hari, datanglah seseorang pelayan Nabi Ibrahim membawa seorang gadis yang berasal dari Haran, Irak, yang bernama Rifah, yang kemudian dijodohkan dengan Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak pun kemudian akhirnya menikah dengan Rifah. Dalam kehidupannya, menikahannya, Nabi Ishak diberikan ujian yang sama yang pernah menimpa ayah dan ibunya, yaitu penantian yang sangat panjang untuk mendapatkan seorang anak. Akan tetapi hal itu tidak membuat Nabi Ishak putus asa. Beliau pun terus berdoa kepada Allah SWT agar mendapatkan seorang keturunan, karena beliau yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setelah penantian yang panjang, keajaiban pun datang. Rifah akhirnya hamil, dan ternyata Allah memberikan Nabi Ishak keturunan anak kembar. Anak tersebut diberi nama Esau dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak di usia yang telah senja, beliau diberikan karunia putra kembar oleh Allah SWT.
Kemudian salah satu putranya pula kelak akan menjadi seorang rasul. Dia adalah Nabi Yakub alaihissalam, yang kelak akan menjadi bapa dari Nabi Yusuf, Bunyamin, dan saudara-saudaranya. Dari anak-anak Yakub bin Ishak inilah cikal bakal terbentuknya Bani Israel atau keluarga Israel. Selain itu, saudara kembar Nabi Yakub yaitu Esau juga merupakan nenek moyang atau cikal bakal dari bangsa Romawi. Sekian cerita kisah Nabi dan Rasul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.